Kita sudah membahas tadi, sudah kita sebutkan kurang lebih 6 sebab lemahnya iman, dan kita akan masuk insya Allah pada sore ini sebab yang ketujuh, yaitu sedikit menuntut ilmu. Perlu saya jelaskan teman-teman sekalian, dan ini tentu nasihat buat diri saya dulu, kemudian baru teman-teman sekalian, yaitu kita ini sangat membutuhkan ilmu agama. Dan kebutuhan kita kepada ilmu agama ini, itu lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat capek, ya, naungan, baik itu rumah atau apa saja yang bisa melindungi dari panasnya matahari atau hujan yang deras. Ilmu agama kita butuhkan, atau lebih kita butuhkan dari itu semua. Karena ilmu agama ini panduan hidup. Kita jadi tahu mana boleh, mana tidak boleh. Mana yang dicintai oleh Allah, dan mana yang dibenci. Sehingga kita seperti memiliki bodyguard dengan punya ilmu agama itu. Dia akan selalu mengawasi kita. Belum melakukan saja, sudah ada peringatan-peringatan dari ilmu yang kita miliki, jangan, atau lakukan. Jangan kalau buruk, lakukan kalau baik. Oleh karena itu teman-teman, kata penulis di sini, di paragraf pertama, sebaik-baik ibadah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang konsisten adalah menuntut ilmu. Maksudnya istiqomah. Karena makin tinggi dan dalam, ya, makin tinggi ilmunya, pengetahuannya, makin dalam pemahamannya terhadap ilmu tersebut, maka makin bijaksana dalam kehidupan. Ya, makin lapang dadanya, makin luas wacananya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memang untuk para penuntut ilmu akan diangkat derajatnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Juga dalam surah Al-Imran, ya, ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu dalam kurung juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yang betul-betul mengenal Tuhannya hanya orang yang berilmu. Makin dalam ilmu itu, pemahaman kita terhadap ilmu tersebut, ya, maka makin dekat dan makin mengenal Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dalam ayat ini, maksudnya adalah Al-Imran 18, terdapat keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang-orang berilmu sebagai saksi atas keesaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang berilmu memiliki keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, mengkhususkan mereka sebagai saksi atas keesaan Allah tanpa mengikut sertakan golongan manusia lain. Dan yang kedua, mensejajarkan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah. Serta yang ketiga, mensejajarkan kesaksian mereka dengan kesaksian para malaikat. Jadi kedudukannya luar biasa. Kita kalau menjadi orang alim akan selalu punya panduan hidup. Dan tentu kita udah tahu rahasia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita terjerumus dalam kesalahan, kita tahu bagaimana bertaubat dan kembali ke jalannya. Maka ilmu sangat besar sekali manfaatnya. Begitu juga kalau kita tidak berilmu tapi kita dekat dengan orang berilmu, itu aja sudah luar biasa keberkahannya. Kita seperti berada di benteng atau di sebelah benteng yang sangat kokoh. Karena orang berilmu akan selalu menasihati kebaikan buat kita, dan juga dia menahan dan mengingatkan kita dari perbuatan yang salah. Maka duduk dengan mereka saja, berteman dengan mereka sudah luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, perumpamaan majelis yang baik seperti penjual minyak wangi.
Kalau kau hanya lewat, kau akan cium bau wanginya. Tapi kalau kau mampir, maka kau bisa mendapatkan hadiah atau bahkan membeli produk tersebut. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, wa 'aliman wa muta'alliman." Dunia ini semuanya terlaknat, artinya berkahnya diangkat oleh Allah SWT. Sebagian kecil ya, yang tersisa. Terlaknat segala sesuatu yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah. Dan segala sesuatu yang berwala kepadanya atau bergantung kepada Allah. Orang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi orang-orang berilmu itu teman-teman sekalian, dia berjalan dengan ilmunya. Dan sekali dia belajar, akan ada terus ilmu itu dalam dirinya. Dia tinggal mengaplikasikan saja. Karena ilmu informasi. Dan bisa saja tidak hilang dari dia. Jarang sekali ilmu itu bisa hilang. Kita tidak bicara hafalan secara umum. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan yang kita coba pelajari dan kita memang menikmatinya. Maka dia akan berbekas. Oleh karena itu, orang yang berilmu dan menuntut ilmu ini termasuk orang atau ciptaan Allah SWT yang selamat dari laknat tadi. Kata beliau di sini penulis, maka menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan, memiliki kedudukan tinggi serta merupakan ibadah yang istimewa. Berbicara tentang menuntut ilmu, maka sesungguhnya hal itu tidak ada habisnya dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim, karena ilmu pengetahuan dapat melenyapkan kebodohan serta kezaliman dari dalam dirinya. Ini kalimat penting sekali ya. Jadi ilmu itu bisa mengeluarkan Anda dari kebodohan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah malu. Ya. Sampai sebagian salaf mengatakan malu itu baik dalam segala keadaan kecuali dalam menuntut ilmu. Dalam arti kata bertanya kalau tidak tahu dan bukan aib. Kalau sekarang Anda tidak tahu lalu Anda mengatakan tolong ajarkan saya belum tahu. Orang mau tertawakan pun tidak masalah. Tapi setelah itu Anda sudah tahu. Dan itu lebih baik daripada kita terus berada di kebodohan. Ya. Yang tidak pernah ada habisnya. Karena merasa diri atau cuma menunjukkan pada orang seakan-akan faham tapi tidak faham. Berapa banyak orang begitu. Seakan-akan dia malu atau dia tidak mau diketahui kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya dalam kebodohan itu tenggelam sampai meninggal nggak bisa ngaji. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak bilang iya saya mau belajar? Segelintir orang yang tahu kalau kita tidak tahu. Setelah itu kita belajar, kita bisa tahu, bahkan bisa menjadi qari, bahkan bisa menjadi ulama. Belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Ya. Artinya di sini kalau kamu belajar, kamu jadi tahu bagaimana memohon ampun kepada Allah. Orang yang memperhatikan kehidupan sebagian orang yang bersikap istiqamah atau multazimin, ya, dalam kurung ditulis ini, akan menemukan kehampaan diri mereka dari ilmu. Bahkan dari ilmu yang sangat sederhana dan bersifat mendasar sekali. Seperti pemahaman tentang kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. 3 landasan utama dan rukun-rukun sholat dan lainnya. Ya, landasan utama maksudnya mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Wajib bagi seorang muslim terutama bagi yang bersikap konsisten atau istiqamah untuk mengetahui tentang perkara-perkara agamanya agar ia dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan argumentasi dan ilmu. Hendaknya ia memiliki keistimewaan mencari ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu, mengerahkan segala kemampuan dan hartanya untuk mencapai ilmu, menjadikan kehidupan orang-orang salaf terdahulu sebagai rujukan bagi dirinya untuk meneladani kecintaan mereka terhadap ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika Rasulullah SAW telah wafat, saat itu saya masih muda belia. Saya berkata kepada seorang pemuda dari golongan Ansar, marilah kita bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW dan kita belajar dari mereka. Karena sungguhnya mereka saat ini masih banyak. Maka pemuda Ansar itu berkata, kamu ini sangat aneh wahai Ibnu Abbas.
apakah engkau berpendapat bahwa manusia akan membutuhkanmu, sedangkan di antara mereka itu terdapat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, pemuda itu pergi, sedangkan aku terus-menerus bertanya tentang masalah agama dan selalu mendatangi para sahabat. Sampai suatu ketika aku datang kepada seorang sahabat yang diberitakan pernah mendengar hadis Rasulullah SAW untuk mendengarkan hadis yang telah ia dengarkan dari Rasulullah SAW secara langsung. Lalu aku mendatanginya. Aku menunggu depan pintu rumahnya hingga tertidur dan beralaskan sorbanku. Debu berterbangan di wajahku hingga pria itu keluar. Setelah pria itu keluar, maka ia berkata, wahai keponakan Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Mengapa engkau tidak mengutus seseorang kepadaku agar aku datang menemuimu? Maka aku menjawab, tidak, saya lebih berhak untuk datang kepadamu. Tapi telah sampai berita kepadaku tentang dirimu bahwa engkau mendengar hadis dari Rasulullah SAW, maka saya sangat senang atau senang sekali mendengarkan hadis itu darimu. Maka di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, walaupun beliau adalah terkenal sebagai ulamanya sahabat di zaman Nabi SAW pun, walaupun dia masih anak-anak, itu dianggap sebagai penterjemah Al-Quran. Nabi SAW pernah menepuk dadanya sambil mendoakan kebaikan, gitu kan. Dia pernah bertemu dengan seorang laki-laki, anak muda, kemudian dia mengajak anak muda itu untuk belajar. Ternyata anak muda itu tidak mau. Maka dia pun sibuk dengan menuntut ilmu. Sampai-sampai dia gambarkan bagaimana cintanya dengan ilmu. Dia menunggu di depan rumah seseorang hanya untuk memastikan kalau orang itu pernah mendengarkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya mereka menginginkan dan mencintai ilmu itu. Seorang pria melihat Imam Ahmad bin Hanbal sedang membawa tempat tinta. Maka pria itu berkata kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah. Ya, ini biasa julukan atau kunyah ya. Dipanggil untuk orang yang punya anak. Karena beliau namanya anak pertamanya Abdullah, anak laki-laki pertama namanya Abdullah, maka dipanggil wahai Abu Abdullah. Engkau adalah seorang imam besar, akan tetapi engkau masih saja membawa tempat tinta. Maksudnya tempat tinta itu zaman dulu orang ambil bulu hewan ya, bulu ayam, bulu burung, kemudian dipakai untuk pulpen mencatat. Jadi biasanya untuk supaya bisa tercatat mereka harus bawa tinta. Imam Ahmad itu sudah menjadi ulama besar, tapi beliau masih bawa tinta itu untuk menulis kalau ada informasi yang beliau dapatkan. Maka Imam Ahmad berkata, aku akan tetap membawa tempat tinta ini hingga aku menuju liang lahat. Inilah setetes pengalaman yang terambil dari lautan sejarah kehidupan para pahlawan ilmu yang Allah jadikan mereka sebagai penjaga agamanya. Jadi orang kalau punya ilmu itu teman-teman luar biasa. Mereka terbawa dengan arus kebaikan dan kebaikan. Karena ilmu itu memandu dia. Pernah terjadi salah satu Khalifah Utsmani, konon ceritanya begitu. Dia namanya Sulaiman Al-Qanuni, terkenal sekali. Seorang mujahid, seorang luar biasa kiprahnya dalam hidup gitu ya. Walaupun sekarang banyak dibuat sinetronnya justru bercerita tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan kepribadiannya gitu. Jadi dia adalah orang yang soleh dan sampai pada saat dia meninggal hampir seluruh gereja di Eropa membunyikan loncengnya sebagai tanda kemenangan mereka. Meninggalnya saja gitu. Dan luar biasa pada saat hidup, tidak pernah kalah dalam peperangan. Kuat sekali ya Turki Utsmani di zaman khilafahnya beliau. Maka Sulaiman Kanuni ini salah satu cirinya dia selalu nuntut ilmu sampai dia menjadi alimnya orang Turki pada saat itu ya. Dan menjadi khalifah raja. Itu pun dia masih selalu bertanya kepada para ulama yang hidup di zaman dengan beliau. Termasuk fatwa-fatwa gitu ya. Tulis resmi, saya bertanya tentang begini dan begitu. Dijawablah juga resmi oleh para ulama di zamannya. Mungkin juga sebenarnya ilmunya Sulaiman Kanuni sudah cukup, tapi dia bertanya untuk memastikan. Di antara dulu pertanyaannya, dia tanya tentang adanya semut di istana. Boleh nggak saya membunuh semut-semut itu? Karena banyak sekali jumlahnya. Nggak bisa lagi dibersihkan gitu. Maka mau dimusnahkan. Lalu ditanyalah kepada para ulama-ulama besar pada zaman itu dan dijawab. Intinya teman-teman, hampir seluruh apa yang dia tanya kalau kita sekarang lembaran kertas, zaman dulu orang di kulit ya. Itu disimpan sama dia, lalu ditaruh dalam satu buah kotak gitu. Dia wasiatkan, dia tidak pernah bilang sama kerabatnya kalau dia taruh di situ. Lalu dia wasiatkan kepada kerabat, kepada istri dan anaknya, kalau saya meninggal, kotak ini masukkan bersama jenazah saya. Keluarganya nggak pernah tahu apa isinya itu. Maka dikuburlah Sulaiman Kanuni bersama dengan kotak tersebut. Subhanallah,
Tersebar isu. Kalau Sulaiman Kanuni meninggal membawa kotak bersamanya. Menjadi isu, gosip. Apa tuh kira-kira? Ada bahkan sampai menyangka itu adalah emas, mungkin perak yang dia kesukaannya lalu dibawa bukan dijadikan warisan. Karena berkecamuk di masyarakat itu maka ulama-ulama keluarkan fatwa pada saat itu boleh digali kembali kuburannya. Untuk dilihat kotak tersebut. Digalilah kembali kuburannya lalu dikeluarkan kotak tersebut. Waktu dibuka dan dihadiri oleh para ulama-ulama yang biasa diajak diskusi oleh Sulaiman Kanuni rahimahumullah semuanya. Itu tiba-tiba mereka menangis melihat kotak tersebut. Ternyata isinya adalah semua surat-surat fatwa yang pernah dia tanyakan kepada para ulama. Dan para ulama-ulama yang hadir pada saat itu menangis sambil mengatakan, sungguh Sulaiman Kanuni ingin membawa ini ya, agar dia menyampaikan di hadapan Tuhannya Allah SWT tentang fatwa-fatwa kita. Ilmu luar biasa, membentuk kepribadian yang luar biasa gitu. Dikatakan sedangkan keadaan kita saat ini di mana terdapat banyak buku-buku yang diterbitkan dengan edisi Lux, dengan kertas paling berkualitas, kitab-kitab tersedia di mana-mana, perpustakaan-perpustakaan dan toko buku menjamur. Akan tetapi walaupun demikian, sedikit sekali kecintaan kita membaca atau membaca buku dan kemalasan merajalela di setiap kehidupan manusia untuk membaca buku. Di antara hal yang lebih menyedihkan lagi adalah hilangnya waktu dengan sia-sia pada kehidupan orang-orang yang konsisten dan bahkan hari-hari mereka berlalu dengan sia-sia pula tanpa ada manfaat sedikit pun. Mereka inilah orang-orang yang tertipu dalam kehidupannya. Di antara mereka ada yang membaca buku-buku dengan tidak beraturan, pindah dari satu buku kepada buku lain dengan cara membabi buta tanpa ada tujuan ataupun yang dicari. Orang semacam ini, walaupun ia membaca buku, maka tidak layak disebut sebagai seorang penuntut ilmu. Tetapi layaknya disebut seorang yang berwawasan, karena membaca buku secara tidak beraturan itu melahirkan orang menjadi berwawasan, tapi bukan seorang yang alim. Jadi dia bisa bilang, oh saya pernah baca di buku ini, saya pernah baca di buku itu, tapi dia tidak tahu isinya apa. Tapi saya lupa siapa yang katakan, tapi saya lupa begini. Dia berwawasan, tapi dia bukan seorang alim. Kebanyakan waktu orang yang bersikap konsisten atau istiqamah habis bukan untuk membaca, menulis atau menghadiri majelis-majelis ilmiah. Lalu dari mana mereka dapat memiliki ilmu? Ilmu adalah sarana paling kuat untuk memantapkan keberagamaan seseorang, khususnya ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Hanyalah ulama. Jadi teman-teman, kita kalau menuntut ilmu, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta yang selalu kau sibuk menjaganya. Tidak dalam perkataan sebagian orang yang lain, ya, dinukil atau ternukil, mereka mengatakan ilmu itu tidak akan menambah kecuali kemuliaan untuk dirimu. Maka kenapa kau tinggalkan kemuliaan dan menuju kepada kebodohan? Kenapa tidak mau belajar? Sementara menuntut ilmu juga kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana kata Nabi SAW, talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita tidak boleh ada kata saya tidak belajar. Abu Yusuf rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur, muridnya Abu Hanifah, pada saat sudah mau meninggal pun masih belajar. Terus belajar dan belajar. Dan para ulama juga sudah dinukil dari mereka mengatakan, ilmu agama itu kalau kau berikan seluruh waktumu, dari kecil, dari bayi sampai kau tua, maka dia tidak akan memberikan dari dirinya kecuali setengah saja. Apalagi kalau anda cuma belajar seminggu sekali, sebulan sekali, ya, maka itu waktu yang sangat pendek. Tidak memungkinkan anda untuk menjadi seorang alim. Tapi bagaimana anda membedah atau mempelajari buku secara berurutan, diambil dari seorang guru, diselesaikan, kemudian anda pindah ke buku yang lain. Jadi istilahnya memang ada ilmu yang antum sudah pelajari sampai tuntas dari guru yang tepat. Ya. Makanya teman-teman, kita coba mengangkat di YouTube kajian-kajian buku. Ya, dengan kajian buku, secara otomatis anda tadinya baca sendiri, sekarang kita baca bersama. Ditambah lagi dengan tambahan-tambahan kisah atau dalil yang lain atau yang menguatkan, ya, dari athar ataupun riwayat-riwayat seperti itu.
Orang juga tidak mungkin teman-teman sekalian lahir di muka bumi dalam kondisi berilmu langsung. Harus dia belajar. Sangat tidak masuk akal seseorang lahir di muka bumi tiba-tiba sudah berilmu. Maka dia harus belajar dan tidak ada kata cukup. Selalu haus dengan ilmu itu. Sebagian ulama juga mengatakan agama Islam ini atau ilmu agama ini dari kejauhan seperti titik hitam yang kecil. Tapi kalau kau masuk ke dalamnya, maka kau akan temukan dia sebuah lautan yang luas. Jadi banyak sekali cabang-cabang ilmu agama ini yang luar biasa luasnya. Kita harus belajar berhari-hari, bertahun-tahun untuk bisa memahaminya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ilmu adalah takut kepada Allah. Sedangkan kebodohan tidak bisa diusir kecuali dengan ilmu. Dan manusia adalah musuh bagi sesuatu yang tidak ia ketahui. Kebodohan terkadang dapat menjerumuskan manusia pada kesesatan yang tidak ia sadari. Dan orang yang berilmu telah atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 100 orang ahli ibadah. Nah, biar dia suka ibadah tapi nggak punya ilmunya, akhirnya salah dan tidak diterima, sia-sia waktu dan energinya. Ya. Itu bagi syaitan, mereka lebih takut dengan satu alim daripada 1000 atau 100 dari ahli ibadah. Maka bersungguh-sungguhlah kamu wahai orang yang mau istiqamah atau konsisten untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktumu untuk menuntut ilmu. Karena hal itu membantumu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam berpegang teguh pada agama. Waspadalah kata beliau agar engkau tidak menghabiskan umurmu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan jadikanlah dalam dirimu sebuah pemikiran bahwa setiap kali engkau menjauhkan diri dari ilmu, maka dirimu akan menjadi buruan yang mudah ditangkap oleh syaitan. Serta jadikanlah moto hidupmu dari tempat tinta menuju liang lahat. Sebagaimana Imam Ahmad sebutkan tadi. Ya. Jadi kalau saya biasa berbagi di pengajian, saya bilang begitu. Bapak Ibu harusnya punya seperti sebuah simbol atau slogan hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Pokoknya tidak boleh lewatkan seharian, ya, dari pagi sampai malam, kecuali Anda lagi tidur, ya, harus ada tersisipkan ilmu di situ. Bahkan kalau bisa kita habiskan mayoritas waktu kita untuk ilmu itu sangat bagus. Sampai sebagian orang terdahulu dari salafus salih berkata, tidak akan pernah bersatu antara tingkat kealiman karena belajar terus dengan kemalasan. Tidak akan pernah ketemu. Dan juga tidak akan pernah bertemu antara ilmu yang luas dengan waktu yang pendek. Jadi harus belajar dan belajar. Terus belajar. Kadang-kadang ada ilmu 2-3 kali yang kita ulangi baru kita bisa lebih memahaminya. Seperti itulah. Ya. Oleh itu teman-teman sekalian kejar kemudian menuntut ilmu. Dan insya Allah dengan ilmu kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.